Yang ketiga, Anda tanya Pak Happy, Afwan, dari jam 10.30 Anda bicara, apa pernah Pak Happy gagal di bicaranya sampai sore ini? Saya 12 kali gagal dan hampir 7 kali blank. Tapi Anda nggak tahu di mana letak blank Anda nggak tahu di mana letak posisi di mana saya duduk di situ. Kenapa? Karena tertutup hari itu. Bagaimana caranya? Semakin Anda bergerak moving seperti ini, maka PD Anda akan semakin powerful. Semakin Anda dekati audiensnya, maka percaya diri Anda semakin powerful dibandingkan Anda mundur melawan mereka. Seperti itu ya, tatap mata audiensnya. Mau dicoba tatap mata audiensnya? Sini, biar pede antik. Boleh tepuk tangan buat saya. Stand by here. Angkat mikrofonnya dan tatap mereka. Jangan tatap lantai, jangan tatap kemana-mana. Ada yang bilang, Pak Happy katanya kalau biar pede itu anggap mereka seperti batu. Saya nggak ridho itu. Atau ada juga Pak Happy katanya harus dilihat bukan matanya, tapi keningnya. Susah kawan. Mana keningnya? Tatap aja mata mereka. Oke? Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Tatap semua. Nah, bagus sekali. Memang harus seperti itu. Bicara dari hati. Go, mulai. Assalamualaikum, saya Nika Dangreni dari Kota Metro. Dia tahu nggak? Cara dia bicara itu berkata, nice kan, enak didengarnya. Kalau bicara berkata, sambil jalan ke depan seperti kakak kita tadi yang maju. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Maju. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Nika Dangreni dari Metro. Kita kayak fashion show hari ini. Tepuk tangan buat kita. Good, amazing kan? Silakan kembali ke tempat dan kita menuju ke yang putra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salim B. Haki dari Lampung Timur. Antum dari mana? Lampung Timur. Dari Pondok kah? Ya. Pondok mana? Darussalam. Lampung. Darussalam. Semakin saya bertanya suaramu semakin ringan kan? Ada maju, ada feedback. Oke, terus kan, terus. Nah, terus. Sini. Foto. Berdiri apa? Apa pertanyaannya kan? Saya tadi kutipan dari Bapak Chandra. Oke, apa? Bapak Chandra bahwasanya karakter ataupun kepintaran adalah karakter. Jadi kalau pembicara itu menginginkan karakternya itu timbul atau terwujud, itu mungkin pasti ada resep atau dari Bapak Chandra. Jadi saya ingin tips ataupun metode Bapak untuk menumbuhkan karakter seorang pembicara. Ini pertanyaan keren banget loh, jarang-jarang. Coach kami, Mas Tato Yahya di Istana mengatakan, Chandra, you akan temukan karakter saat bicara. Kalau you bicara selama 100 jam, tapi setiap jamnya itu berkualitas. Berarti ketika antum bicara di depan santrika, di depan siapapun, di depan customer, hanya 15 menit Anda bicara, tapi itu mengesankan banget bicaranya. Anda pilih mana? Mengesankan audiens atau memuaskan audiens? Mana jawabannya? Tentunya mengesankan. Mengesankan audiens pasti pilihannya. Kalau memuaskan audiensnya akan bilang, Mas, Anda bicara hari ini saya puas banget. Mas, puas banget. Habis itu Anda dilupakan di situ. Tapi kalau mengesankan, sampai kapanpun Anda akan diingat oleh dia. Saya pertama kali tampil di sini di kampus Metro di Ma'arif ini. Saya berusaha untuk mengesankan selama 2 jam hari itu. Dengan harapan saya bisa kesini lagi. Ternyata udah kesekian kali di sini. Saya harus tampil depan Anda. Fakultas Syariah Usuluddin. Saya harus mengesankan depan Anda. Ya, Bu dosen ya. Biar saya diundang lagi. Mengesankan itu akan diingat sampai kapanpun. Berarti kan?
Jadilah pembicara besar kan, raih 100 jam saat Anda bicara dan powerful saat bicaranya. Intinya jam terbang. Jam tayang dan jam pandai. Oke, terima kasih. Barakallahu fiik. Tepuk tangan bagi kita hari ini. Next speaker. Assalamualaikum, saya Mufid Fadilah dari Lampung Tengah. Saya ingin bertanya, Coach, Nah, bagaimana cara membedakan dan mengambil intonasi ketika audiensnya random? Contoh, saya bekerja di entertain sebagai vokalis band. oh itu vokalis tuh kan? Masya Allah. Terus ketika apa ya? Ketika break atau sebelum nyanyi dan berinteraksi itu kan random, Coach. Banyak, ada yang tua, ada koko-koko, ada anak muda. Koko apa kan? Oh alah. Nah, itu bagaimana cara mengambil tapi langsung semuanya bisa dapat. Mungkin bisa juga buat kawan-kawan ketika sedang. Nah, contoh tadi di narapidana stylenya berbeda, bahasanya beda. Itu bagaimana ketika audiensnya campur, di situ ada santri juga dan ada nabi, apakah bisa atau bagaimana? Terima kasih Pak Mufid. Seperti kita menghadapi customer dan tepuk tangan buat penanya terakhir. Kan, apa yang Anda tanyakan itu kami alami banget. Seperti saya menemukan Anda hari ini. Di sini ada yang syariah, ada yang sulutin, dan ada juga yang terupdate tarbiyah yang semester 7. Beragam banget kan. Tapi diusahakan kita satu friend. Tapi bagaimanapun, ketika audiensnya random, ada anak-anak, ada yang usia yang remaja, ada yang udah sepuh, kita tetapkan, kita harus punya folder, dan folder itu disiapkan untuk audiens yang beragam itu. Anda tahu ketika Pak Dekan mengatakan Pak Happy nanti bukan hanya syariah loh, ada usul juga, ada tarbiyah. Saya sudah niatkan satu folder, ada plan yang diperuntukkan untuk segmen audiens yang beragam itu. 1 bulan yang akan datang di Jember, di situ ada anak TK. Anda bisa bayangkan nggak? Saya harus motivasi, ada anak TK, anak SD, SMP, SMA, dan wali muridnya. Pertama yang kita sapa siapa? TK dulu. Gak mungkin saya depan anak TK. Assalamualaikum anak-anak. Survei membuktikan. Takutlah mereka. Khotib ada hasab diukulihim. Siapkan satu folder yang itu folder diperuntukkan untuk all of audience. Maka sebelum kami tampil hari ini Pak Mufid, saya menyiapkan hampir 12 plan. Plan yang pertama gagal, masuk ke plan kedua. Andai kan contohnya lampu mati, Anda harus siapkan materi apa lagi? Apakah untuk lanjut atau break dulu? Itu sudah kita siapkan dari awal. Jadi buatkan plan yang matang, berapapun jumlah audiens dan bagaimana karakternya. Tepuk tangan buat mereka berdua. Saya diberikan, yang Buah Putri juga merapat ke depan. Ini yang terakhir ya Dok Presiden. Baik. Yang pertama buat Putri terlebih dahulu, buat dirijen, ini dia. Yang kedua buat yang percaya diri ini. Berikutnya silakan merapat ke depan. Ini buat kawan kita dari Darussalam. Sampaikan salam hormat buat seluruh keluarga besar pondok. Dan ini buat vokalis Noah. Barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Putri. Terima kasih untuk kita sekarang kembali ke tempat. Baik. Saya closing statement. Oke. Baik my people, sebelum saya tutup hari ini dan kita keluar dari ruangan ini, saya minta yang pertama, yang putra, biar kita relax hari ini, silakan semuanya untuk di posisi berdiri dalam hitungan 3, 2, tanpa suara. Mulai. Tanpa suara. Apakah seperti hari kemarin kah? Tidak. Berdiri tanpa ada apapun di tangannya. Terima kasih kakak-kakak. Luar biasa sampai belakang bagus banget ya putra. Terima kasih brothers. 3, 2, duduk kembali dengan tenang relax. Putri 1, 2.
dua, stand up please, and no voice. Tanpa suara, putri belakang masih dengar suara. 5, 4, 3, 2, silakan duduk kembali tanpa suara. Terima kasih. Izinkan kami di segmen penutup ini memberikan pertanyaan untuk Anda. Ketika ditanya Syariah Ushul Tarbiyah semester 7, Anda pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka Anda akan menjawab apa? Karena Anda yakin kalau Allah sudah menggerakkan Anda dari masa ke masa tanpa tertinggal sedikit pun. Karena Anda yakin kalau Allah sudah menggerakkan Anda dari masa ke masa tanpa tertinggal sedikit pun. Dulu Anda belum bisa bicara seperti hari ini, tapi karena izin Allah, akhirnya Anda bisa bicara. Bukankah ini tak bisa Anda pungkiri? Semua tak suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi, termasuk berada dalam diri Anda. 10 tahun yang lalu Anda gak kayak gini kawan. Anda gak percaya lihat foto Anda waktu SD, dan Anda pasti geli melihatnya. Anda gak mau lama-lama lihat foto itu karena itu sudah versi zaman jahiliyah. Itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dia berbicara bahwa apa? Raksasa dunia internet hari itu dikuasai oleh Yahudi. Tak tahu dia kemana sekarang, sudah punah dan terkubur lagi karena dia tidak bisa bergerak, tertinggal dan diam. Akhirnya sekarang hijrah raksasa dunia internet adalah 10 tahun yang lalu Anda melihat orang tua ketika dia buka handphonenya, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Handphone ini adalah handphone dulu zaman Abu Jahal. Tak tahu dia handphone kemana sekarang karena orang-orang sudah hijrah ke handphone terbarunya. Ini handphone zaman Abu Jahal. Anda tahu lihat handphone ini? Masya Allah. Kalau jatuh ke lantai-lantai yang pecah. Karena dia tidak bisa moving, karena dia tak bisa bergerak, akhirnya dia tertinggal. Tak tahu dia kemana sekarang. Karena apa Bible? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita pernah berada di satu titik. Yang putra, jangan Anda bohong kawan. Jujur brother, kalau kita pernah berada menggunakan kostum yang satu ini. Jujur. Sebelum saya keluar, Anda jujur. Yang merasa pakai kostum kayak gini dulu angkat tangan. Thank you brother. Anda nggak sadar digerakkan oleh Allah. Anak-anak Anda yang sudah punya buah hati, atau customer Anda, atau seperti Pak Mufid katakan tadi, menghadapi anak-anak ketika tampil. Ingatkan, anak-anak kita yang kita hadapi bukan seperti zaman dulu yang cukup dengan isyarat. Anak-anak hari ini adalah anak generasi Alpha. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, perubahan ini tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikap atau tidak ikut berubah. 3 kata ini Anda keep baik-baik. Zaman sudah berubah. Karena apa? Ya, Anda sharekan depan antum semua baik-baik. Sebelum saya turun dari panggung. Dari masa ke masa Anda digerakkan oleh Allah, tapi juga sadar. Dulu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, sebelum Anda masuk ke kampus ini, pernahkah Anda merasakan kalau Anda pun pernah digerakkan oleh Allah di satu detik, pernah duduk di bangku TK hari itu dalam keadaan Anda mendengarkan sang guru itu bicara, dan Anda mengatakan, "You are my favorite teacher." Saya senang banget kalau guru udah bicara itu. Tiba-tiba Anda lulus TK, Anda masuk dengan bangga dengan kostum merah putih Anda hari itu. Allah yang menggerakkan Anda. Saat itu bahasa tubuh Anda bicara waktu SD pastinya berbeda dengan hari ini. Kayak bicara guru saat itu saat bicara, amazing teacher. Tiba-tiba Allah menggerakkan Anda. Baju merah putih Anda simpan rapi di lemari Anda. Aroma pensil baru dan tas baru itu masih Anda cium baik-baik hari itu. Tiba-tiba Allah menggerakkan Anda menjadi anak SMP dengan seragam putih birunya. Kayak di presentasi Anda waktu SMP,
beda dengan Anda hari ini. Tiba-tiba masih hangat dengan abu-abu warna putihnya. Anda pun benar-benar ada di satu titik dan Allah menggerakkan Anda bebas. Selesai acara itu, SMA udah selesai. Tiba-tiba Anda mengatakan, selamat tinggal di selatan sekolahku. Dan Anda mengatakan, Pak Chandra, aku sudah punya impian hari ini. Saya ada di kampus hari ini, Pak Chandra. Ini impianku sejak lama. Impian anak kampus yang di depan kami hari ini. Apa itu kan? Anda sukses presentasi, Anda akan berkarir dimanapun sesuai jurusan Anda. Impian Anda satu, Pak Heri, aku suatu saat aku akan wisuda, Pak Chandra. Dia bisa bayangkan kan Anda pakai toga kebanggaan Anda. Di tempat ini kau dipanggil sama MC-nya sambil mengatakan, wisudawan pertama Ananda, Anda maju ke atas panggung. Sambil mengatakan, ya Allah, ini punya wisuda ya Allah. Anda disemangatkan oleh sang rektor. Duduk dari panggung sebelah kiri, ibu Anda melihat dengan haru penuh air mata sambil mengatakan, ya Allah, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk TK, kayaknya baru kemarin kau di wisuda SD, sekarang kau sudah selesai kuliah. Kau dipeluk oleh orang tua Anda sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Kalimat itu penuh dengan doa. Anda tidak bisa bicara kalau tanpa ada the power of birrul walidain. Bukankah ini pernah terjadi di Manado? Anak MC di Manado, kawan. Di sayap kanan saya MC-nya. Saat itu saya mengatakan, prosesi wisuda akan segera dimulai. Seluruh wisudawan-wisudawati sudah masuk ke area aula. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada satu wisudawan, dia teriak di belakang sambil mengatakan, Pak Chandra, mohon maaf Pak, jangan dimulai dulu Pak Chandra. Kita nunggu satu orang lagi wisudawan jauh dia Pak Chandra, dia kasihan, tolong tunggu Pak Chandra. Semua nunggu wisudawan yang terlambat itu. Anda tahu, semua mengatakan, ya Allah, udah tahu hari wisuda kok ngomongnya dia terlambat, kok bisa-bisanya dia terlambat. Tapi dia punya alasan yang kuat. Apa alasan kenapa dia terlambat hari wisuda? Alasan dia terlambat hari wisuda adalah karena dia membawa sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan 2 jam 30 menit dari rumah menuju kampus. Dia membawa sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan 2 jam 30 menit menuju kampus. Anda tahu, wisudawan ini adalah wisudawan yang bukan cum laude nilainya. Wisudawan ini bukan wisudawan yang nilai terbaik, tapi akhlaknya yang terbaik. Bukankah Anda juga ingin memberikan kado terindah untuk orang tua Anda nanti? Anda bisa melihat tayangan ini, kakak? Bukankah Anda juga berpikir seperti dia memberikan kado terindah untuk orang tua Anda? Semua mata tertuju kepada sang wisudawan yang terlambat hari itu, kawan. Hari ini rugi kalau kita hanya belajar tentang public speaking, tapi ada motivation yang harus Anda ingat. Anda lihat wisudawan ini, dia bukan anak yang terbaik. Ayahnya menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat wisudawan ini, dia menggunakan sesuatu yang dia tak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuh yang sangat bicara. Bukankah ini impian Anda itu? Tahun 2018 hari itu, dan kami menyaksikan program itu. Ada tahu tayangan ini kami bawa ke kampus tahun 2019. Ingat hari itu, kami bawa tayangan ini ke kampus ini karena kami harus motivasi 500 calon wisudawan-wisudawati hari itu. Kak, apa yang terjadi? Wisudawan-wisudawati akan diwisuda minggu depannya sudah siap mendengar motivasi dari kami hari ini. Baru 15 menit kami bicara, lagi-lagi Allah menggerakkan satu orang mahasiswi yang bernama Rina Maharami, ketua badan eksekutif mahasiswa kelahiran Lok Semawe, dan juga dia punya besar di tengah biru. Dia teriak paling belakang, apa yang dia katakan? Pak Chandra, aku sedih melihat tayangan barusan Pak Chandra. Kami 500 orang lebih. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Chandra. Kami nawaitu Pak Chandra, kami berniat minggu depan Pak Chandra harus menyaksikan Pak Hemi. Kami ingin sujud di kaki ayahku Pak Chandra.
Kamu akan berikan toga untuk ibuku di minggu depan ketika kami wisuda. Tolong Chandra hadir di acara kami. Oh, saya bilang ke dia, siapa namamu? Namaku adalah Rina Maharani. Anda tahu anak itu punya cinta dan impian bahagiakan sang ayah bunda di hari wisuda. Tapi lagi-lagi seorang penyair itu pernah berkata, tajdir riyah bimana tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit detik-detik mau diwisuda dan dia meninggal dunia. Tak bisa merasakan indahnya pakai toga, teman. Dia tak bisa merasakan pelukan di hari wisuda dengan orang-orang yang dia cinta. Di sayap kanan muncul ucapan selamat dan sukses wisudawan wisudawati, tapi di sayap kiri tertulis di situ turut berduka cita untuk pahlawan Islam di Makkah, Nangor Aceh Darussalam. Acara tetap berlanjut dan kami bersama Ketua Gubernur memanggil nama almarhumah wisudawati berikutnya, Rina Maharani almarhumah dari tanah Loksmawe. Tiba-tiba ada seorang ayah, dia lari di belakang panggung, dia narik jas kami sambil mengatakan, Mas MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Putriku sudah tertimbun rapi di kuburnya, tapi izinkan aku naik ke atas panggung pacarnya. Kami mengizinkan sang ayah yang hebat itu, dia naik ke atas panggung, mengambil ijazah sang almarhumah. Di peluk sang rektor hari itu, Anda lihat ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Kapan itu terjadi? Tahun 2019, bulan Februari, setahun sebelum pandemi COVID-19 hari itu. Rina Maharani, bayi atas Mei 1899. Rina Maharani. Anda lihat ayah hebat ini. Dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cinta yang istimewa. Anda lihat suasana hari itu mengharu biru di tanah Rencong, kampus UIN Aradiri Aceh. Kami menyaksikan potret hari ini. Semua mata tertuju kepada ayah yang hebat ini. Kami munculkan tayangan ini sebagai bukti kalau doamu harus semakin kuat, kawan. Tak cukup Anda belajar public speaking di sini, tapi akan lebih beruntung. Di sini ada smart motivation untuk Anda. Karena tanah Rencong bulan Februari 3 tahun yang lalu, hari itu berduka, kawan. Kami menyaksikan potret mengharu biru di tanah UIN. Karena ada sang pemimpin yang hebat dari tanah Loksmawe. Pasti semua lagi berdoa hari ini, ya Allah. Tauhid amaluna ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Wa amalu walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami. Wa hasin amalana, perbaikilah amal kami. Nah, sebelum saya turun dari tangga, saya bertanya kepada antum, kenapa setiap segmen ini Fakultas Tarbiyah, Syariah, Usuluddin, semalam di Asrama Mansabur Metro, 250 nabi, ketika muncul tayangan ini, pasti semua berlinang air matanya. Pasti Anda bilang, Pak Hebi, tayangannya Pak ya Allah, benar bikin saya sedih bacanya. Bukan kawan, bukan karena videonya, bukan karena gambarnya, bukan karena musiknya, tapi karena apa? Karena saya yang ngomongnya lebay.com. Anda nggak sadar itu contoh public speaking. Kenapa ente pada nangis? Bukankah hari ini judulnya public speaking? Kalau lagi storytelling bercerita harus kayak gitu. Kenapa ente pada nangis? Orang bilang itu loh Pak, itu musiknya astagfirullahaladzim. Bukan, saya aja yang ngomongnya terlalu lebay. Anda nggak percaya? Anda sudah mulai banyak yang berinang air mata. Saya kembalikan slide-nya di segmen terakhir. Anda sudah banyak yang berinang air mata ketika muncul kembali itu. Saat itu saya ngomong, nah, suatu saat kau akan merasakan atmosfer sudah ini.
Ada dengar saya ngomongnya menggunakan the magic of word, kekuatan kata-kata yang menghipnos dan enzim yang mendengarkannya, dan Anda mengikuti irama saya berkata, Anda membayangkan hari wisuda kan, Anda menggunakan toga, Anda berselancar benar-benar imajinasi Anda di hari wisuda. Saat itu saya mengatakan, nah, Anda melihatnya dengan hati bukan dengan mata. Andai kan saya ngomongnya agak kayak gitu. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan nanti wisuda ya. Nanti kan pas wisuda kan pakai toga. Nanti kan saya kira MC kan manggil ya. Wisudawan pertama maju, ya ke depan maju. Pak Happy itu kan pakai musik. Andai kan saya pakai musik pun, tapi ngomongnya kayak gitu tetap. Ya ini wisudawan maju. Nanti kan ini ya, nanti kan maju ya. Depan itu kan ini yang nunduk ya. Pas turun di panggung kiri kan nanti ada ibu nangis kan ya. Tanya tuh, masa ibu nangis ditanya? Tanya ibu, kenapa ibu nangis? Atau saya bangga ya, emang kamu nangis. Sekalipun yang itu Anda pasti tertawa. Anda nggak sadar itu contoh kalau bicara kayak gitu. Teman-teman, saya dulu waktu kemana? Astagfirullahaladzim, ada orang terlambat kalau hari wisuda. Saya nggak habis pikir kok bisa habis sudah terlambat. Mulai tayangannya nggak nih ada orang yang saya waktu MC saya kan di sini kan MC ya di sini ya. MC kan saya panggil, ada yang teriak di belakang, Pak Happy jangan mulai dulu, ada yang terlambat ini di mana sih? Gitu ya. Sebentar ya tayangannya nih saya munculin nih. Mana ya sebentar. Itu bapaknya tuh. Ya. Terlambat ya. Jadi bapaknya nggak bisa berjalan sakit ya Pak ya. Nah itu yang baju putih dan kalangin. Nah. Kak, ini nangis ya, aduh, ini, ya Allah udah tahu terlambat, dia udah tahu diri banget ya, gitu. Coba, Pak Tim, terkesan hari ini gitu Pak, kebutuhan banyak sekali. Belum. 5 menit yang lalu Anda beri nama air mata dan tumpah. Ada yang pelukan dengan kawannya. Setelah itu Anda tertawa lagi. Saya lucu melihat wajah Anda hari ini. Ini makhluk seperti apa kira-kira? Coba yang nangis tadi nih kan, itu tertawa lagi. Hari ini berdinamika communication skill, the power of public speaking, hypno audience, the power of storytelling. Bercerita itu harus kayak itu kawan. Dia bisa bayangin, andaikan saya bercerita tentang Aceh, saya ke Aceh ke UIN ya, ini yang kampus UIN ya, tiba-tiba ada mahasiswi dia itu kan pengen wisuda minggu depan, meninggal dia ya. Jadi nggak jadi wisuda, gimana mau wisuda kan meninggal. Tapi kalau kayak tadi bicara di antum dengerin deh. Antum before after. You compare. Ketika seorang ayah ini dia tak bisa berjalan, diantarkan sang anak 2 jam 30 menit menuju kampus. Nangis lagi ente. Terus dingin-dingin sama mama saya sendiri. Terus Pak Happy kesimpulannya apa? How to say, cara kita bicara harus 97%. What to say, isi bicaranya hanya 3%. Materinya sama, cara ngomongnya pasti berbeda. Itu yang saya maksud. Anda Happy Chandra, salam public speaker, I love you. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Rektor, Pak Warren, tugas saya selesai. Tarbiyah sudah, syariah sudah, tinggal besok untuk PMT Arta Buana Metro. Setelah itu kami mohon pamit, saya Usuli dan Tarbiyah untuk kembali ke Jakarta untuk meneruskan misi di acara Kongres G20 di Istana Jakarta. Dan kami berdoa lebih jauh, semoga kalian menjadi insan-insan berkarakter yang berdoa. Salam takzim dan hormat kami untuk Pak Dekan, Kaprodi, Ibu dosen dari belakang yang menemani kami dari tadi, dan terima kasih untuk semuanya. Sebentar, kok masih nangis Anda? Karena udah penutup ini. Jangan sampai cerita ini ada bawa ke motor. Saya tanggung jawab ini Kak.
Udah bro, udah saya tutup air. Jangan sampai di bangku nanti saya masih ingin cerita menurut tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Oke, terima kasih Mr. Berbicara sangat luar biasa hari ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum saya juga menutup acara pada hari ini, kita panggil bersama-sama untuk Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta Bapak Dekan Usuluddin Adab dan Dakwah beserta kaprodinya masing-masing. Kepada Bapak Ibu untuk dapat maju ke depan. Dan nanti